Tuhan, kami mengucap syukur dengan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa berseru kepada nama-Mu, Engkau akan memberitahukan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat. Kami mengucap syukur untuk saudara kami di kontekstual, di baptis. Terima kasih mereka bertumbuh menjadi orang strategis dan orang kegerakan. Kami berdoa di masa sulit mereka semakin kokoh di dalam nama Yesus. Sama seperti Engkau memberikan pertumbuhan kepada kami, Engkau juga memberikan pertumbuhan kepada mereka. Kami sangat berharap mereka menjadi rekan sekerja kami, Tuhan. Kami selalu rindu supaya ada 16 orang strategis Kau lahirkan. Dan kami percaya itu bukan sekedar mimpi, tapi pasti sesuatu akan terjadi. Kami akan melihat mereka lah yang terus bekerja di kaum mereka, di Okeda dan Nebayot suku Sunda penuh dengan kemuliaan. Terima kasih untuk kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang terus kami alami. Setiap pelayanan, setiap misi, setiap kami datang ke desa-desa selalu ada sesuatu yang baru. Kami melihat bagaimana Engkau menjawab lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Itu yang membuat kami tidak pernah berhenti, Tuhan. Kami terus bergairah, kami terus antusias, kami terus bergairah menyelesaikan agenda Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus gairahkan kami, Tuhan, bahwa kami semakin terhubung dengan Engkau. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami berdoa supaya sungguh Tuhan apa yang menjadi rencana dan ketetapan surga lewat gereja-Mu di tempat ini boleh digenapi, Tuhan. Kami rindu gereja-Mu bukan hanya sekedar hanya institusi, tapi betul gereja yang hidup, gereja yang dibangun di atas pola yang benar, gereja yang memerintah bersama dengan Engkau, gereja yang menginfluence, mempengaruhi kota, bangsa dan bangsa-bangsa. Itu boleh terjadi, Tuhan. Kami rindu justru nama-Mu semakin harum, nama-Mu semakin terkenal lewat gereja-Mu. Oh, kami rindu sekali orang boleh melihat, boleh mengalami realita hadirat-Mu di tempat ini senantiasa. Ketika kami berkumpul setiap hari Minggu ada sesuatu yang baru. Realita hadirat-Mu, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya itu, Tuhan. Maka itu kami rindu, haus, lapar, Tuhan terus terhubung dengan Engkau. Kalau hari ini kami berkumpul, kami percaya Engkau rindu mencetak ulang, membentuk ulang hidup kami. Supaya selaras dengan firman-Mu, segambar dengan Engkau, serupa dengan Engkau. Engkau merindukan di masa-masa kegelapan kami semakin ilahi. Terang kami semakin besar, Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kegelapan harus menyingkir. Terang Tuhan dihadirkan. Kehadiran Tuhan itu yang menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kami terus percaya, Tuhan, karena kami hidup bukan karena apa yang kami lihat, tapi kami hidup oleh karena percaya akan firman Tuhan. Kami berdoa kalau hari ini kami mau menerima firman Tuhan, sekali lagi kami mau hati kami menjadi tanah yang subur. Kami menjadi terbuka, Tuhan, sehingga firman-Mu bukan hanya menjadi informasi, tapi firman-Mu tercetak kuat dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami. Urapan-Mu, Tuhan, roh hikmat dan wahyu, itu yang menolong kami untuk mengerti, memahami, clear and clean, jelas, Tuhan, sehingga kami pulang ada perubahan, ada transformasi dalam hidup kami. Terima kasih, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di sini, dan kalau Engkau hadir di sini, Engkau pasti memerdekakan kami. Terima kasih, ambil alih hidup hamba-Mu, sampaikan Tuhan apa yang Kau sudah firmankan itu boleh disampaikan kepada jemaat, dan biarlah sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Ya, 1 bulan ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang kasih. Ya, kemarin Penatua Leo sampaikan bahwa kasih itu adalah
realita Tuhan ya. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita tidak hanya mengalami kasih ya, hidup dalam kasih realita Tuhan, tapi kita mengasihi dengan perkataan dan perbuatan. Baik, Bapak Ibu, saya mau sampaikan flashback lah ya, kembali mengupas apa yang saya dapetin dari firman Tuhan minggu yang lalu ya. Bagaimana kasih itu adalah realita Tuhan. Mari kita buka sama-sama 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. Sudah ada di layar. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah, kembali lagi ke ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu produknya Allah, saudara. Kasih itu lahir dari Allah. Kasih itu identitas Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa memproduksi, kita tidak bisa melahirkan kasih dari diri kita sendiri. Betul? Saudara setuju nggak dengan saya? Ya, yang kita bicarakan di sini adalah kasih agape, saudara ya. Ada 4 jenis kasih, ada agape, ada philia, ada storge, ada eros, betul nggak? Kita nggak bicara yang ketiga ini, kita bicara agape. Agape itu apa? Karena firman Tuhan katakan begitu besar kasih Allah, betul nggak? Sampai dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Itu kasih agape. Kasih agape ada 2 kunci, yaitu tidak terbatas, ya, tidak terbatas dan tidak bersyarat. Ya, itu kasih agape. Itu kasih Allah. Nah, kita sedang belajar kasih itu, saudara. Amin. Ya, jadi tidak bersyarat dan tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi diri kita tidak bisa memproduksi kasih. Ya. Nah, bagaimana caranya kita boleh mengalami kasih? Ya, yang pertama harus lahir dari Allah, betul? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Amin. Amin. Nah, jadi saya sangat percaya di luar Tuhan Yesus orang tidak memiliki kasih agape. Saudara setuju dengan saya? Ya, dia bukan kasih yang sejati. Dia bukan kasih yang tidak terbatas, dia bukan kasih yang tidak bersyarat. Amin. Ya, karena apa? Karena kasih itu lahir dari orang yang lahir dari Allah. Amin. Ya. Nah, saudara, ketika kita lahir baru, kita terima dia secara pribadi, saudara lahir dari Allah. Betul? Saudara memiliki kasih agape. Saudara memiliki kasih yang tidak terbatas. Saudara memiliki kasih yang tidak bersyarat. Betul? Tetapi firman Tuhan katakan bukan hanya lahir dari Allah dan mengenal Allah. Betul? Jadi ada 2 syaratnya. Betul? Karena apa, saudara? Karena ada orang Kristen belum tentu lahir baru, betul? Orang yang lahir baru belum tentu mengenal Allah, betul? Ya, jadi kalau hanya orang lahir baru tok, hanya lahir dari Allah, memang kasihnya sudah ada di sini. Kalau listrik itu sumbernya sudah ada, tetapi orang ini tidak pernah mengalami kasih itu.
Ya, karena dia tidak mengenal Allah. Ya, jadi dia nggak mengalami realita kasih. Kasih tidak termanifestasi dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena banyak anak Tuhan walaupun dia lahir baru, dia tidak mengenal Allah. Ya, banyak anak Tuhan dia ngomongnya mengenal Allah, tapi gagal paham dengan Allah. Dia tidak mengerti tentang Allah. Buktinya ketika dalam perjalanan hidupnya ada banyak hal yang buruk saudara. Dia tidak mengerti bahwa Allah itu kasih. Dia pikir Allah itu jahat. Betul? Karena memberikan hal yang buruk kepada saya. Mungkin dia sudah lahir baru. Tapi dia tidak mengenal Allah. Betul? Ngerti ya? Dia gagal paham dengan Allah. Ya, dia nggak ngerti bahwa Allah itu kasih, nggak ada sesuatu yang buruk dalam pikiran dia. Kalau ada hal buruk bukan karena Allah, tapi percaya karena dia mengasihi kita, dia bisa mengubah hal buruk itu jadi baik, betul? Tapi banyak anak Tuhan, dia sudah terima Yesus, dia lahir baru, tapi dia tidak mengenal Allah. Betul nggak? Dia gagal paham. Dia pikir, saya nggak merasakan kasih Allah. Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi orang, betul nggak? Jadi yang pertama bagaimana kasih Allah itu termanifestasi dalam hidup saya harus kenal dia. Betul ya? Buktinya saudara saya pernah bagikan ya, kemarin di persekutuan juga saya bilang. Jadi saya melayani salah satu istrinya yang manajer Sumarekon ya dia itu tidak bisa terima lah. Suaminya meninggal, saudara. Padahal dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Waktu mahasiswa, dia habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian dengan Tuhan. Tapi begitu dia ngalami suaminya meninggal, dia pahit dengan Tuhan. Dia gak bisa paham bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia pikir kalau Tuhan mengasihi dia, enggak dong, suami saya meninggal. Gak bisa ngerti, saudara. Sampai pahit. Sampai dia gak mau ke gereja. Sampai dia mau dengar puji-pujian aja, dia pahit, bullshit. Saya gak mau dengar Yesus baik, Yesus mengasihi saya. Buktinya suami saya dipanggil. Ya, dia itu gagal paham tentang kasih, betul gak? Sebenarnya dia gak kenal Tuhan, betul? Saudara setuju gak dengan saya? Jadi harus ada dua, lahir dari Allah dan. Amin. Jadi saudara, saya tapi bersyukur saudara ya. Kemarin saya kunjungan lagi, digerakkan Tuhan kunjungi dia. Karena dia juga begitu, dia pulang dari Aussie, dari Australia, dia pergi ke Jepang. Karena mungkin dia pengen ngalihkan pikirannya, dia ke Jepang, dia punya saudara di Jepang, hampir 2 minggu, ke Sapporo lah, kemana-mana. Jadi saya pikir saya juga baru pulang dari Eropa, selama ini beberapa bulan kami gak ketemu. Ya saudara, saya kasih tahu waktu saya ketemu dengan dia, keras banget. Waktu saya berdoa dengan dia, saya nangis-nangis karena saya mengasihi dia. Kok begitu pahitnya dia tenang aja. Karena dia benci dengan Tuhan. Kenapa suami saya dipanggil? Begitu ya. Nah saya bilang, udahlah kamu move on. Itu masa lalu. Dia bilang, enggak suami saya masa depan, bayangin. Jadi kalau suami saya masa depan, saya sudah gak punya masa depan. Bayangin, sulit banget meyakinkan dia. Saudara bagaimana? Bagaimana dia sudah lahir baru tapi dia gak ngalami tentang kasih, betul? Karena dia gak kenal Tuhan dengan benar. Mengenal dengan benar itu berarti memahami dan mengerti Tuhan dengan benar, betul gak? Ngerti ya? Ya banyak anak Tuhan gagal paham, betul gak? Seringkali dalam peristiwa hidupnya ketika dia mengalami hal-hal yang buruk, dia pikir Tuhan gak mengasihi dia. Betul gak saudara? Itu namanya mengenal Tuhan tapi dia gak paham. Ya, tapi bersyukur saudara pada waktu saya ngurus sama adik saya pergi ngurus visa Schengen, tiba-tiba dia kirim lah foto. Anaknya itu sudah mau jadi ateis saudara, karena kepahitan seperti ibunya. Jadi waktu saya ke sana, saya layani ibunya, anaknya ada di Sumarekon, di rumahnya itu ada dapurnya kan, bisa kelihatan gitulah dapur. Dia masak, mami dia coba ganggu saya, supaya maminya tuh nggak terpengaruh sama saya. Nah, tapi saya terus doa kan, saudara. Ya, saya terus doa. Nah, sampai pada waktu saya ngurus visa Schengen, saudara, tiba-tiba dia kasih foto. Dia itu pergi ke gereja di Aussie, di Sydney, sama anaknya. Kaget saya. Karena selama suaminya meninggal 1 tahun,
Gak pernah dia nginjek gereja. Karena dia kalau dengar puji-pujian, dia sakit hati saudara. Karena dia pikir Yesus gak ngasih dia. Gitu kan. Nah pada waktu saya lihat itu saya kaget kan. Saya senang, kaget, bercampur-campur gitu. Akhirnya saya WA lah, kamu di gereja ya? Ya karena saya lihat kan di gambarnya pujian, penyembahan gitu saudara. Oh iya Mbak Yus, saya di gereja di Sydney. Ini ada Bang Nala. Bang Nala itu ICC ya. Tahu ya Bang Nala itu ada El Shaddai yang bikin. Bang Nala buka gereja di Sydney. Terus saya sama anak saya pergi ke sana. Saya nggak tanya babi ibu saudara. Oh puji Tuhan, saya bilang begitu. Minimal dia datang ke gereja. Saudara. Nah kemarin saya sangat excited banget. Itulah bagaimana kalau kita berdoa untuk seseorang gak pernah sia-sia. Saya datang ke dia, saudaraku ternyata ada cicinya, dia nikah dengan Chinese kan. Manajer ini Chinese. Terus dia ada di situ, terus kemudian jadi kami ngobrolnya gak bisa leluasa. Karena si rumah cicinya di mana ya, Sanggar Pradana atau lagi direnov, jadi dia harus ikut numpang berapa lama lah. Terus saya gak bisa ngobrol banyak, jadi bisik-bisik lah ngomongnya. Kamu gimana kabarnya? Ya Mbak Yus tolonglah doakan. Loh kamu kemarin kan ke gereja di Sydney, gini-gini. Kamu gimana di Jepang? Kata saya, bisa ngobrol lah. Ya kami bertukar lah gitu. Nah sampai gimana? Aduh gimana ya Mbak, saya belum bisa move on, saya masih ingat. Ya kamu sedih, gak boleh dong sedih menguasai dirimu. Yesus itu begini dan segala macam. Nah selesainya saudara, saya bilang, udahlah kayaknya ini saya harus pulang nih. Saya tanya sama dia, saya mau doa untuk kamu, boleh kamu? Oh boleh, diambil. Dia peluk saya, diambil tangan saya saudara. Beda dengan yang kemarin-kemarin. Dia pajang tangan saya, ya saya mau berdoa. Saudara saya baru ngomong gini, Tuhan dia milikmu. Udah gak peduli tuh si cici. Saya cuma bilang, Tuhan berarti dia sudah mengalami kasih. Itu enggak saudara? Dia milikmu Tuhan, engkau bertanggung jawab atas hidupnya. Mungkin hari ini dia gak kenal engkau, bahwa engkau mengasihi. Tapi apapun, engkau selalu tunjukkan kasihmu kepadanya. Dipeluk saya saudara. Ya, saya sama Kak Maya suruh dipeluk. Gitu ya saudara. Akhirnya saya doain dia. Nah pulang dia antar saya bilang, aku boleh gak ngasih renungan harian ke kamu, saya bilang. Besok paginya bersyukur kita punya daily devotion. Ada satu peristiwa terjadi, ada ya, ada tulisan kayak gitu ya. Tapi jangan kita membekas di sana, harus move on dan segala macam. Dia dia respon. Dia bilang, Ibu, Mbak Yus seneng banget ya, bagus renungannya. Artinya ada satu kerinduan untuk dia mulai dekat lagi dengan Tuhan. Nah jadi saudara, pengenalan akan Allah, amin, itu menentukan kasih Allah bekerja atas hidup kita, betul? Betul ya? Bukan hanya lahir baru toh dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan lebih jelas lagi, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Saya enggak sedang bawa firman tentang pengenalan akan Allah. Tapi percayalah, mengenal Allah itu saya harus terhubung dengan Tuhan. Betul enggak? Kenapa kita harus saat teduh? Kenapa kita harus baca firman? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus terhubung dengan Allah? Karena kita ingin mengenal Allah. Betul? Ya. Nah, percayalah saudara, ketika kita rindu mengenal Allah, kita terus cenderung hati mengenal Allah. Percayalah, Roh Kudus, ya, Roh Kudus, amin. Karena kita terhubung dengan surga, Roh Kudus akan membuat ruang hati kita. Dia akan create, dia akan ciptakan ruang hati kita untuk boleh mengerti kasih Allah dan sanggup mengasihi orang. Amin. Jadi sebenarnya kalau kita hanya lahir baru toh, tidak mengenal Allah, kecenderungan diri kita hanyalah sombong. Saya sombong kalau nggak mengenal Allah, betul? Karena saya nggak mengalami kasih, betul? Ya, orang yang tidak mengalami kasih Allah cenderung sombong. Ya, kenapa saudara? Karena lawan kasih agape itu mementingkan diri
sendiri, kesombongan. Saya akui saudara, kalau saya nggak dekat sama Tuhan, saya tidak mengenal Allah, yang akan lahir dalam hidup saya adalah kesombongan. Nah, kalau kau sombong, itu berarti emosi yang mengendalikan kau. Betul? Luka hati, betul? Tersinggung, ya. Kemudian mau dihargai, pendapatnya berbeda, ngamuk, gitu kan? Ya, orang harus terima dia. Ketika dijolimi dia nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya kasih, betul nggak? Nah, jadi nggak bisa kita nggak mengenal Allah, betul? Ngerti ya? Saya mau buka dengan itu. Supaya ketika engkau konsisten. Ayat 16 dikatakan apa? Coba lihat. Ayat 16. Sorry ya, ini belum masuk ke ini ya. Ini saya rindu banget. Ini menjadi dasar. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah, dia jadi saudara, bukan hanya mengenal Allah, tapi tetap ada konsisten. Amin. Ya, Tuhan ingin kita mengalami kasih Allah itu increase. Amin. Meningkat. Amin. Makanya kita harus tetap konsisten. Bukan hari ini mengenal Allah, besok nggak mengenal Allah. Ya, punya banyak alasan. Saudara, hati manusia itu lebih jahat dari si iblis loh. Bener loh. Ya, bener loh itu. Hati manusia itu lebih jahat daripada iblis ya. Ada nggak saya firmannya ya? Dia itu selalu punya banyak alasan. Justru kadang-kadang iblis disalahkan, saudara. Padahal kita ini, hati kita yang licik, kesombongan yang dalam itu. Pada waktu Adam ditanya, hei siapa yang makan buah? Hawa. Betul nggak saudara? Terlalu banyak alasan. Hawa, iblis siap Tuhan saya katanya. Iblis lebih jujur. Betul nggak? Tapi seringkali iblis yang disalahkan. Ya kita coba lihat Pengkhotbah 7 ayat 29 ya. Ini ketemu ayatnya. Pengkhotbah 7 ayat 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah yang keras. 1, 2, 3. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah, tetapi mereka mencari banyak dalih. Saudara, manusia itu pintar cari alasan, betul? Banyak alasannya. Kenapa enggak gereja begini, begono, begoni? Kenapa enggak begini, begene, begono, begono? Ya, kenapa? Liciknya hati ini sebetulnya, hati manusia ini saudaraku, lebih jahat daripada iblis sebetulnya. Ya, makanya Bapak Ibu kita harus konsisten. Katakan, konsisten. Kenapa saudara? Karena kecenderungan kita itu adalah sombong. Ya, kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari, kesombongan yang memerintah kita. Karena kasih itu lawannya kesombongan. Kasih berpusat pada orang lain. Tapi kesombongan mementingkan diri sendiri. Oh, tidak ada bedanya kalaupun saya pendeta statusnya apa. Ketika tidak konsisten mengenal Allah, kesombongan. Betul nggak? Ada seorang bilang, Buyus itu pendeta saya itu begini, begono. Pendetanya begini, begono. Saya bilang nggak jamin. Betul nggak? Amin. Tapi kalau kau konsisten mengenal Allah, percaya Roh Kudus akan menciptakan ruang hati dalam hidupmu. Dia limpahkan kasih Allah sehingga kau dipimpin oleh kasih itu. Kau mengalami
Kita bukan sedang belajar sabar, betul nggak? Kita bukan sedang belajar murah hati, tapi karena kasih itu melimpah, kita bisa jadi murah hati. Kita bisa sabar, betul. Sumbernya berbeda. Ada banyak anak Tuhan, dia sumbernya luka batin, sumbernya pahit hati, sumbernya kecewa, belajar mengasihi. Nggak bisa, sumbernya harus dibenerin dulu. Amin. Jadi sumbernya harus dirombak dulu, harus kasih. Saudara, kasih itulah yang membuat kita sanggup mengasihi yang lain. Itulah yang berbuah, betul? Amin. Saya nggak bisa, walaupun saya jadi hamba Tuhan 20 tahun, saya ikut Tuhan 3 tahun, tidak menjamin kasih saya besar, betul? Tergantung pengenalanmu akan Tuhan. Karena ketika kau mengenal Dia, kau terhubung dengan surga, Roh Kudus akan membersihkan, membasuh, mencuci saudara, dan Tuhan Roh Kudus akan menciptakan ruang dan Dia isi kasih. Amin. Sehingga kita bisa bilang, aku sebenarnya nggak bisa loh, dia menyebalkan sekali. Dia sudah menjolimi saya. Kenapa ya kok bisa? Kenapa? Karena kasih nggak bisa dari diri kita. Betul? Kita tidak belajar sabar, kita tidak belajar murah hati. Yang perlu itu sumbernya. Amin, saudara. Makanya dikatakan kalau engkau tetap mengenal Dia, Allah akan ada di dalammu. Betul nggak? Saudara, sebenarnya sederhana. Ketika engkau tidak dipimpin oleh kasih, kau dipimpin oleh emosi. Orang yang dipimpin oleh roh, itu orang yang sanggup mengendalikan emosi. Itu sederhana aja, saudara. Kalau kita masih sakit, negatif, ya, makanya kalau ada orang-orang yang begitu, percayalah, dia masih terluka. Sumbernya belum beres. Amin. Kita nggak perlu hakimi, doakan Tuhan supaya kasih ilahi mengalir atas hidupnya. Amin. Karena kita pun bisa seperti itu. Amin. Kalau kita nggak mengenal Allah, betul? Kalau kita nggak tetap membawa hidup saya kepada Tuhan. Karena saya nggak bisa memproduksi kasih. Kasih nggak bisa dipelajari, betul? Kasih itu Allah, betul? Amin. Jadi kita nggak perlu menghakimi, amin. Yes. Nah, saudara, karena kasih itu adalah Allah, Dia realita. Saya akan mengalami kasih. Ketika saya terus mengenal Dia, Tuhan buka ruang hati. Saya bisa mengasihi. Ya, saya ditusuk dari belakang apa? Karena sumbernya benar, buahnya benar. Betul nggak? Kalau pohonnya benar, buahnya pasti benar. Betul? Ya, kalau kita sumbernya luka batin gitu-gitu ya, buahnya pasti emosi yang mengendalikan kita. Beres dulu. Kita datang sama Tuhan. Biar Roh Kudus yang bereskan. Amin. Sehingga Tuhan membuka ruang hati. Roh Kudus create dan kasih Allah mengalir. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa buah. Tadi sumbernya udah dibenerin. Apa tadi? 2. Ya, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu kita mengalami kasih dan konsisten. Tetap. Amin. Makanya saudara, kalau enggak hidup kita banyak alasan. Saudara. Kenapa itu akarnya? Kesombongan. Mementingkan diri sendiri. Kita tidak lagi berpusat kepada orang lain. Banyak dalih katanya. Ya. Nah, saudara yang kekasih, percayalah kalau sumber kita benar, buahnya pun benar. Saya percaya orang yang hidup di dalam kasih Allah, pengenalan akan Allah, ruang hatinya luar biasa, semakin dibuka sama Roh Kudus, semakin besar, ya, sehingga dia bisa menerima siapa, bukan karena kuat, bukan karena kepandian dia, tapi karena Roh Kudus yang mengkreat dan kasih Allah melimpah. Firman Tuhan katakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya bicara soal duit,
betul? Tetapi kelimpahan bicara soal kasih. Amin. Jadi hidup kita dilimpahkan kasih. Nah, saya percaya kalau kita udah benar, sumbernya benar, percayalah buahnya juga benar. Perkataan kita kasih, perbuatan kita kasih. Ya, jangan sampai kamu harus berkata-kata membangun apa, kalau sumbernya belum diberesin, kita terus berkata negatif. Betul nggak? Kita nggak bisa memaksa dia. Oh, kamu nggak boleh. Mungkin dia belum pernah mengalami kasih Tuhan. Kita doakan dia. Baik. Jadi buahnya pasti benar. Karena pohonnya benar. Ya. Makanya kita sekarang belajar tentang orang yang penuh dengan kasih ilahi, perkataannya selalu benar. Kenapa harus perkataan? Ya, kenapa harus perkataan? Kita lihat Yakobus 3 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah yang dapat juga. Luar biasa ya. Ternyata perkataan kita ini bisa mengendalikan tubuh kita. Betul? Dia bilang, maka itu semua kita bersalah. Kenapa perkataan kita sering salah katanya? Karena barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kita sedang menuju ke sana. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi perkataan kita menentukan kesempurnaan kita. Betul nggak? Kok nggak harus bilang, oh gue hebat loh, gue sungguh-sungguh mengasihi Tuhan loh, gue begini loh, oh ajaib loh, gue begini, oh kapasitasnya udah besar. Nggak perlu, perkataan aja lihat. Betul nggak saudara? Makanya kenapa kasih itu buahnya adalah perkataan dan perbuatan. Ketika perkataan kita membangun, tidak ada kata-kata kasar, betul nggak? Tidak ada kata-kata kotor, kita tidak menghakimi, kita lemah lembut. Saudara, kau sedang orang yang begitu dia berhasil mengendalikan tubuhnya, betul nggak? Tubuhnya sih pengen ngomong kasar, betul nggak? Ya, itu nggak gampang, betul nggak? Makanya perkataan itu penting. Ya, tetapi saudara sumbernya benar, bukan berarti gini, waduh jadi orang Kristen susah juga ya, kita harus mengenal. Nggak susah, selama kita memiliki sumber yang benar itu otomatis. Amin. Kita lihat Matius 12 ya, ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan buat saudara. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ayat 34. Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Pohonnya jahat, begitu ya. Karena yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus. Saudara jangan anggap enteng loh perkataan. Perkataannya harus dipertanggungjawabkan. Amin. Pada hari pengembangan, ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Tapi kau juga jangan stres. Gimana jadi orang Kristen? Kalau saya dimarahin orang kan saya pengen marah juga. Saudara, kamu jangan benain apa yang di luar. Benain sumbernya, amin. Karena kita memang gak bisa hadirkan kasih dari diri
kita. Kita itu pada dasarnya nggak mudah mengampuni, betul nggak? Kita tuh pada dasarnya nggak mudah memaafkan. Karena kita sombong, saya juga begitu. Karena saya tahu saya nggak bisa, saya melekat sama Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan, betul? Karena aku nggak bisa melahirkan kasih dari hidupku. Engkau yang punya kasih, alirkan itu. Supaya ketika ada orang marahin saya nggak membalas marah, betul nggak? Itu bukan kuat dan gagah saya, saudara. Amin, saudara mengerti? Ya, karena dari pohonnya kita kenal buahnya, saudara. Amin, amin. Maka itu saya percaya bahwa ketika kita sumbernya benar, perkataan kita pasti benar. Karena perkataan ini sangat menentukan di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan kesempurnaan dan perkataan kita harus dipertanggungjawabkan. Makanya Yakobus 1:19 dikatakan gak usah dibuka. Biarlah engkau cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Betul? Orang seringkali lambat. Pak Medi bilang, Mbak Yus, saya lihat Mbak Yus goncengan sama cowok. Siapa? Belum ngomong dia itu. Suami istri baru ngomong, istrinya baru ngomong, suaminya baru ngomong 5 menit, istrinya udah mengimajinasikan. Oh bapak, padahal belum selesai. Cerai aja. Maksudnya gimana? Itu saudaramu, perempuan itu saudaramu, bukan selingkuhan. Oh, udah ngomong cerai, ngomong apa, baru, oh begitu. Amin, saudara. Kenapa? Perkataan kita menentukan kesempurnaan kita. Bahkan Tuhan bilang loh, ibadah kita gak ada artinya tanpa pengataan. Kita lihat Yakobus 1:26 ya. Saya ingin sampaikan supaya kita mengerti bukan masalah aduh stres nih perkataan, enggak, sumbernya aja benerin ya. Yakobus 1:26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Luar biasa itu. Ibadah kita ditentukan perkataan kita. Saya mikir ya, Tuhan luar biasa ya. Ya karena kita ini orang kerajaan, saudara. Kita itu hidup di dalam tatanan kerajaan. Raja itu dipercaya karena kata-kata. Dia memerintah dengan kata-kata. Betul nggak, saudara? Makanya Tuhan sangat memegang itu, saudara. Ibadah kita sia-sia. Kalau perkataan kita tidak bisa ngekang lidah kita. Bahkan saudara, ternyata perkataan kita ini, itu tuh sumber kejahatan. Kita lihat Yakobus 3:6. Ya, saudara bisa renungkan ini. Oh Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Apalagi kalau saudara di pola asuhnya, maksudnya dulu pola pikir saudara itu dicetaknya sumbu pendek. Saudara sama dengan saya juga begitu. Saya akan bayar harga Tuhan aku berapapun, aku butuh kasih-Mu, betul? Nah, aku harus butuh kasih-Mu. Aku gak bisa Tuhan mengendalikan perkataanku. Aku gak bisa mengendalikan emosi. Tolong Tuhan, kasih-Mu mengalir, betul? Ya. Kita baca sama-sama ya, Yakobus 3:6. 1, 2, 3. Lidah pun adalah titik. Katanya lidah itu adalah api, ia merupakan suatu apa, saudara? Ngeri ya. Waduh, dunia kejahatan kita belum ngebunuh loh. Tetapi perkataan kita ini dunia kejahatan, coba. Artinya semua bisa timbul dari perkataan yang jahat itu, betul? Ya, maka hati-hati ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Terus, dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang loh kan saya udah lahir baru, Mbak.
Saya udah masuk surga, kok ada api neraka? Karena lidah ini dunia kejahatan, iblis bisa main di situ. Saudara, dia bisa menyalakan hidup kita, seluruh tubuh. Makanya jangan heran saudara tukang becak, hanya gara-gara 100 perak, dia bunuh itu temannya tukang becak yang lain. Jangan heran saudara, anak-anak muda kita dibully, bunuh diri. Betul nggak saudara? Kenapa? Ternyata perkataan orang itu bisa dinyalakan oleh api. Dan dia bisa menyalakan tubuh kita. Ya, menyalakan roda kehidupan kita ya, hari demi hari ya. Betul. Bagaimana caranya? Sumbernya harus diberesin ya. Tetapi Tuhan ingin, Kolose 3 ayat 16 dan 17 kita akan baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendak perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur dalam hatimu. Tuhan bilang kamu sudah enggak hidup lagi di tatanan dunia. Kamu hidup sekarang di tatanan kerajaan anakku. Maka itu gunakanlah perkataanku katanya. Betul enggak? Hendaklah perkataan Kristus diam. Netap. Betul enggak saudara? Sumbernya. Amin. Sehingga perbendaharaan kita benar. Kita enggak mungkin keluar kata-kata kotor. Dengan segala kekayaannya. Sehingga kita bisa dengan hikmat. Bukan karena emosi. Bukan karena hawa nafsu. Kita dengan hikmat. Mengajar, menegur seorang kan yang lain. Sambil. Kenapa harus sambil menyanyikan mazmur? Kenapa harus puji-pujian? Mungkin kita, saya mau negur kamu ya. Haleluya. Bukan begitu saudara. Ya. Saya menegur kamu, saya harus nyanyikan pujian rohani. Haleluya, holy. Bukan begitu saudara. Ya, tetapi saudara tahu dalam hati kita ini, ya ketika ada masalah, misalnya kita kamu begini, begono. Ini kan sedang perang nih saudara. Ini udah hawa nafsunya, balas, saya nggak kayak gitu, saya ingin bela. Saudara ketika kau nyanyikan mazmur, engkau mengalami kesadaran akan Tuhan, betul? Ya, sehingga sadar, Tuhan ada di sini ya, berarti aku nggak boleh balas, betul nggak? Ada jeda, betul? Ya, kita nggak emosi kita yang pimpin, hawa nafsu kita yang pimpin. Makanya Tuhan katakan sambil menyanyikan mazmur, sambil pujian, sambil mengucap syukur kepada Allah. Sulit mbak latihan. Saya juga latihan. Ya, latihan. Ya, gak gampang. Tapi percayalah kalau kau rindu mengenal Tuhan. Tuhan aku gak mampu, berikan kasih-Mu Tuhan. Supaya aku mengampuni. Ya, daily devotion hari-hari ini tentang pengampunan. Betul gak? Supaya aku sanggup mengasihi dia. Tidak membalas Tuhan. Saya berdoa untuk dia. Tuhan hadir bersamaku. Tuhan ada di sini. Aku mau pakai perkataanmu Tuhan. Kesadaran akan Tuhan. Kalau enggak, kesadaran akan setan. Betul enggak? Pek, pedangnya. Ya. Benar. Bukan apa-apa. Saya pun bisa seperti itu. Betul enggak saudara? Karena saya juga enggak bisa memproduksi kasih. Betul enggak? Tetapi kita latihan. Saya pun sedang latihan. Supaya ruang hati saya diperbesar. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi kasih ilahi yang melimpah itu.
yang sanggup saya mengasihi orang. Ya. Kemarin saudara sudah tahu lah ceritanya di Cibodas kayak apa, saudara ya. Pengennya, betul nggak? Betul nggak saudara? Saya pikir gua udah habis-habisan begitu ya. Kalau daging ini betul nggak? Saya datang sama Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Aku mengampuni Tuhan. Aku nggak bisa Tuhan. Saya sakit Tuhan hari ini, saya luka, saya kecewa, betul nggak saudara? Jujur dengan Tuhan, betul? Tapi aku butuh Engkau, kasih-Mu Tuhan. Supaya aku merespon dengan benar. Saya nggak mau api neraka menggerakkan saya, betul? Tuhan bilang, anakku, kalau dia meremehkan aku, urusannya dengan aku. Kau diam, kau tinggal tenang, biar aku yang bertindak. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahan, betul? Bagaimana supaya kita tahan? Bangun hubunganmu dengan Tuhan setiap hari, konsisten. Saudara, kita nggak bisa latihan perang waktu perang, betul nggak? Besok perang, latihan perang, udah perang, latihan perang, nggak bisa. Betul nggak? Ada konflik baru latihan di situ, kesadaran akan Tuhan, nggak bisa. Betul nggak? Ada waktu nggak ada perang, kita latihan senjata, betul nggak? Terampil, wah kapasitas. Begitu perang, kita sudah bisa. Kenapa? Karena perkataan kita menentukan kesempurnaan kita. Amin. Wih, kalau orang tahu semuanya kayak gini, dahsyat saudara. Kita dipenuhi kasih, itulah kasih yang kita sampaikan ke banyak orang. Kasih yang tidak bersyarat dan kasih yang tidak terbatas. Selanjutnya perbuatan saudara ya. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 18. Karena itu buahnya adalah kasih dan perkataan dan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan saudara. Tuhan ingin dengan perbuatan, tapi perbuatannya dalam kebenaran. Karena kita bisa berbuat tapi motivasinya salah. Betul enggak? Enggak proper, enggak akurat, enggak tulus. Biasanya kalau motivasinya salah, berbuat baik 10 kali, 15 kali dia enggak balas, kita marah. Tapi kalau proper, kita benar, saudara mau dia balas, mau enggak terserah, saya melakukannya seperti saya melakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara, pentingnya kita melakukan perbuatan dengan kebenaran. Ya, kita harus terhubung dengan Tuhan. Ada banyak orang berbuat tapi tidak mendidik. Itu juga salah. Betul? Karena kita motivasinya jadi orang tergantung kita. Bukan tergantung Tuhan. Kita jadi sinterklas, juga salah. Pentingnya kita bergaul intim dengan Tuhan dan Tuhan yang berikan kepekaan kita hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi perbuatan ini akibat dari kasih yang melimpah. Orang bisa berbuat baik tapi belum tentu memiliki kasih. Ya, kalau nggak salah Bang Liu pernah ngasih tahu itu ya. Dia bisa berbuat sosial baik tapi belum tentu hatinya mengasihi. Dia tidak proper, tidak dalam kebenaran. Dia punya maksud lain supaya dipuji lah, supaya kelihatan hebat dan segala macam. Tapi Tuhan ingin kita berbuat baik di dalam kebenaran. Ya, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Kita agak cepat, udah mau waktunya.
Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, jemu-jemu ini seringkali membuat kita capek ya, kadang-kadang ya. Karena kadang-kadang mengecewakan, orang yang kita bantu mengecewakan begitu ya. Terus kita malah bukannya terima kasih malah di luar difitnah. Ya, kita malah berbuat baik malah difitnah, malah dijolimi. Seringkali kita malah diperlakukan tidak adil padahal kita berbuat baik. Nah, seringkali hal-hal seperti ini membuat kita tidak mau berbuat baik ya. Kita malah trauma gitu ya, malah tidak jemu-jemu. Padahal Tuhan katakan adalah kamu tidak jemu-jemu berbuat baik ya. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbuat baik itu kita menuai. Luar biasa ya. Ya, jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya tidak menjadi lemah itu berbuat baik trauma, diem. Lemah kita enggak menuai, betul enggak? Tapi berbuat baik, mau dijolimi, mau diapa, berbuat baik terus, kita akan menuai. Percayalah itu yang dikatakan bahwa anak cucumu tidak pernah akan meminta-minta. Orang tua tabur kebaikan, cucumu yang akan menuai. Amin. Maka itu tabur kebaikan, tabur. Ya, kebaikan bukan hanya ngasih uang, betul nggak? Kau doa di kamar doamu orang nggak tahu, nggak perlu saya bilang, kamu tahu nggak? Kamu itu ada di doa, nggak perlu. Oh gitu ya Mbak, saya besok dikasih permen, Mbak sudah berdoa untuk saya dikasih es krim. Enggak perlu saudara, betul enggak? Berbuat baik itu enggak perlu dipertontonkan, betul? Amin. Kenapa? Karena Kolose 3 ayat 23 katakan seperti ini. Kita lihat ya, Kolose 3 ayat 23. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti. Dan jadi kalau kau berbuat baik bukan untuk orang itu, untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau berbuat baik untuk orang itu, kau tidak akan menuai. Ya, maka itu enggak perlu. Berbuat baik bukan hanya bicara soal duit, tapi kau doakan orang itu, kau nasehatin orang itu, kau kuatkan orang itu, kau tepuk dadanya, semangat dia, aku ada di pihakmu. Seorang sahabat ada ketika orang itu dalam keadaan sesak. Betul nggak? Kalau ada temanmu justru kamu dalam keadaan sesak, dia menghakimi, bukan seorang sahabat. Amin. Dan percayalah, kau akan menuai. Amin. Ya. Ayat terakhir kita akan akhiri Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar yang tidak. Apa ini artinya? Saudara, kalau orang gak tahu kau terus mengenal Tuhan, kau berdoa, kau dikesal, engkau kesal mungkin sama orang, ada menyebalkan, dia pakai kata-kata negatif ke kamu, kau datang sama Tuhan, Tuhan aku cenderung tidak bisa mengampuni, tapi aku datang kepadamu karena kau lah kasih. Aku gak bisa produksi kasih dalam hidupku, pada dasarnya aku gak bisa ngampuni. Tuhan berikan kasih-Mu. Orang gak tahu saudara, kau mengampuni dia dan akhirnya kau berdoa untuk orang itu. Tuhan, aku berdoa kasihi dia. Kenapa dia ngomong negatif? Karena dia terluka Tuhan. Dia belum mengalami kasih Allah. Tuhan, aku berdoa untuk dia. Berikan kasih-Mu. Saudara, ketika engkau ketemu, tiba-tiba dia bilang, aduh aku bersyukur aku lihat hidupmu. Saudara, menjadi portal dia bertemu dengan Tuhan. Amin. Gak usah ngomong banyak-banyak, betul?
Itulah rahasia kasih, saudara. Kau akan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang benar. Itu pola pasti terjadi. Amin. Ya, kemarin adalah yang mengundang saya makan, saudara. Balik sih dia undang saya makan, tapi aduh saya masih ada gini ya kemarin. Udahlah saya ikut aja. Tuhan ajar saya, ya bukan dari kita ini ya. Ajar saya untuk saya mendengar, cepat mendengar, lambat. Mbak tahu nggak si ini begini loh, Mbak tahu nggak si itu begitu. Oh ya, saudara hati-hati, betul nggak? Oh gitu ya, kita doakan ya. Saya bilang, oh ya pasti kasihan dia, pasti terluka itu. Ya udah, nggak usah didengar, ya. Saudara kita nggak bisa menutup mulut orang, betul nggak? Tapi kita bisa berjanji sama Tuhan, jadikan aku matahari buat dia. Orang nggak tahu, aku akan doa tuh supaya dia merasakan kasih. Amin. Dan pemulihan tidak bisa dibuat, saudara. Betul? Kalau saudara belum dipulihkan Tuhan, mau saya selesaikan sampai subuh, tidak pernah akan terjadi. Kecuali ada banyak ruang hati yang sudah dipenuhi oleh kasih. Amin. Karena itulah portal. Orang akan berjumpa dengan Tuhan. Betul? Menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, kekristenan sejati, kedewasaan seseorang diukur seberapa ruang hati, kasih yang besar yang bisa menerima model apapun orang. Kau dewasa sama seperti Yesus. Ya, ada banyak orang hanya bisa bergaul dengan beberapa cycle yang memang saya suka dengan dia. Apa upahnya? Betul nggak? Tapi kalau kita bergaul dengan banyak orang, artinya apa? Saya siap dilukai. Betul nggak? Orang yang begitu itu, Yesus, kenapa dia datang ke orang tadi? Karena dia berkata, aku siap dilukai, tapi aku siap mengampuni. Aku siap mengasihi, kan begitu. Kenapa orang menutup diri? Karena takut dilukai. Betul? Kenapa orang introvert? Karena dia takut dilukai. Padahal Tuhan kalau kasih melimpah, kau gak akan pernah takut dilukai. Karena kau punya persediaan pengampunan yang luar biasa. Amin. Saya rindu. Saya belajar, saudara. Bukan berarti saya sempurna. Kan dia bilang, kita semua bersalah. Kalau kau sudah tidak bersalah dalam perkataan, berarti engkau sempurna. Kita belum sempurna, tetapi kita mau sempurna. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Desi nama sekren, kumulu sokroman sekren. Mengalir di hatiku, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus
mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Taruh tanganmu di dadamu, saudara. Tuhan, kami pada dasarnya adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Kami seringkali bersalah dalam perkataan kami. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang setiap hari kepadamu, karena Engkaulah sumber kasih. Kami tidak bisa produksi kasih dari kekuatan kami, dari kepintaran kami, dari sekolah kami. Kami gak bisa Tuhan, kecuali kami intim dengan Engkau, kecuali kami rindu mengenal Engkau setiap hari. Roh Kudus yang membuat ruang hati kami setiap hari semakin besar, semakin besar, supaya ada kasih yang melimpah, supaya ada persediaan pengampunan yang luar biasa Tuhan. Supaya kami boleh mengasihi sesama kami, supaya kami boleh mengasihi musuh kami lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa sumber kami harus benar. Kami tidak mau sumber kami ada luka hati, ada tersinggung, ada pahit hati. Pulihkan, penuhi dengan kasih-Mu, biar kami boleh mengasihi Engkau. Kami mengalami kasih-Mu dan kami boleh mengasihi sesama kami seperti Engkau. Kasih yang tidak pernah terbatas dan kasih yang tidak pernah bersyarat. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kedua belah tanganmu saudara. Terimalah berkat Tuhan. Allah selalu ingin menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Bahkan setiap detik, setiap menit. Bahkan di kala engkau merasa tidak ada satupun orang yang mengasihi engkau, Dia selalu ada di sisimu dan berkata, aku mengasihimu, aku menjadi sahabatmu. Kalau kau terluka, bahkan kau sakit sekali, diperlakukan tidak adil, percayalah ada kasih, sumber kasih yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Dia rindu engkau mengalami kasih-Nya. Dan Engkau membagikan kasih-Nya kepada banyak orang. Engkau memberikan matahari bagi orang jahat dan orang benar. Dan Engkau menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang benar. Biarlah sumber kasih Allah terus mengalir atas hidupmu, dalam seluruh aspek hidupmu. Biarlah semua material ilahi untuk engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu terus nyata dalam hidupmu. Biarlah engkau konsisten mengasihi Tuhan, karena hanya orang yang tetap mengasihi Dia, Tuhan ada di dalamnya dan kita ada di dalam Dia. Dan biarlah itu terus menjadi gaya hidup kita, karena kita tidak pernah bisa melahirkan kasih, karena kasih lahir dari Allah dan orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera, Roh Kudus yang menolong engkau untuk mengalami kasih Tuhan dan mengalami dan sanggup mengasihi sesamamu dengan perkataan,
dan perbuatan. Dan Roh Kudus yang membawa engkau mengalami dan engkau terus di bawah Tuhan untuk mengalami realita kasih dan kehidupanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus yang menolong kau, memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin. Mohon maaf agak panjang sedikit ya, puji Tuhan. Hidup tidak selalu berjalan mudah. Ada kalanya kita merasa sedang lelah, bingung, atau menghadapi beban yang terasa terlalu berat. Selalu berjalan mudah. Ada kalanya kita merasa sedang lelah, bingung, atau menghadapi beban yang terasa terlalu berat untuk dipikul sendiri. Kini, Biro Konseling resmi membuka layanan konseling bagi semua jemaat, dari anak-anak, remaja, dewasa muda, keluarga, bahkan lanjut usia. Di sini, Bapak Ibu, Saudara-saudari boleh berbagi cerita atau kisah dan menemukan ruang yang aman untuk bercerita tanpa merasa takut untuk dihakimi. Karena setiap kisah kita unik dan setiap cerita kita sangat spesial dan berharga. Karena itu, kami akan selalu memegang kerahasiaan dan menjaganya untuk kepentingan setiap jemaat yang melakukan konseling. Kami berharap dengan layanan konseling ini, setiap jemaat mengalami pertumbuhan rohani dan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, dan pada akhirnya dapat memuliakan Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus memberkati.
Diberkati hari ini? Luar biasa ya. Satu hal yang kita terus pelajari bahwa kita harus memenahi sumber gitu ya. Kita memiliki kasih Tuhan dengan pengenalan Tuhan. Ya, terima kasih untuk Ibu Yus untuk firman-Nya. Baik, kita akan mau bacakan untuk petugas-petugas hari ibadah raya, yaitu WL-nya Ibu Rika, singernya Ibu Sri, musik Bapak Nanduk, operator LCD-nya Ibu Santi dan tim multimedia, Aser, Ibu Mian, dan Ibu Tari. Doa syafaat Ibu Kensi, reporter Ibu Rika, Ketua Satgas Bapak Teguh. Ada doa gabungan Selasa ya di tempat ini jam 6. Di ruko di tempat ini MC-nya Ibu Mian, pemimpin doa Ibu Yus, musik Bapak Reno, Departemen Youth Ibu Santi. Ya, doa untuk hari doa keliling minggu depan ya. Minggu ini sekolah minggu Ibu Rika. Ya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ada di luar kotak persembahan dan dimohon untuk jemaat tidak datang terlambat, tepat pada waktunya datang supaya tidak mengganggu dalam ibadah raya. Itu mungkin pengumuman. Ada tambahan? Bapak Ibu, seharusnya kita merayakan ulang tahun gereja itu bulan Juni. Tapi karena kita punya hajat ya tanggal 20 Juni, jadi kita tunda Juli ya, tanggal 25 dan 26 Juli. Nah, ulang tahun kita sekarang berbeda dengan sebelumnya. Kalau ulang tahun yang sebelumnya kita outing, ya, pergi keluar, kita rekreasi, tapi Tuhan memberikan impresi buat saya untuk mempersiapkan saudara jemaat gereja di akhir zaman. Jadi kita akan retreat semalam. Ya, jadi kita bisa berangkat kumpul jam 5 sore ya, itu nggak jauh di tempat Villa Mora, itu villanya yang ditunggu oleh keluarga Ibu Sihite di Palasari. Ya, jadi Bapak itu mungkin masih lama sebulan, tapi saya sarankan dari sekarang itu boleh digaungkan ya, bahwa ketua persekutuan itu boleh mengajak, sampai kemarin saya sudah mulai ajak, mungkin walaupun dia tidak segereja dengan kita ya, dia persekutuan interdenominasi, tapi saya ajak untuk ikut karena sayang banget ada Pastor Victor yang akan sampaikan, dan sekaligus mereka juga Pastor Victor akan menerangkan tentang ketahanan pangan begitu ya, untuk kita boleh menangkap isi hati Tuhan tentang ketahanan pangan. Jadi tolong sekali lagi mulai dari sekarang itu mulai digaungkan di persekutuan-persekutuan, diajak. Saya rindu Pak Abbas walaupun lansia, Tante Kus, ini Bu Asni, semua lansia ikut ya, ini enggak terlalu jauh ya Pak Abbas ya, di teater ya, kita nginep lah semalam, kita jarang fellowship rame-rame ya, kita bangun pagi rame-rame gitu ya, fellowship semalam gitu. Nah Bapak Ibu, itu setiap orang ya, sekali lagi uang jangan jadi kendala, itu Rp50.000, jadi dipersiapkanlah nabung 5.000 sebulan udah cukup ya, satu orang 50. Nah untuk anak-anak 25.000 ya, kita anggap setengah harga lah ya. Nah kalau memang saudara maksudnya anaknya banyak dan segala macam, waduh kayaknya saya ini keberatan, Bapak Ibu bisa bicara ke ketua persekutuan ya, nanti ketua persekutuan bisa handle, bahkan kalau ketua persekutuan nggak bisa naik lagi ke saya. Jadi tolong ya, ini jadikan ini menjadi momen di mana kita saling mengasihi, saling membakar, saling fellowship ya. Jarang, terakhir kita itu di kinder ya kan, terakhir kita di kinder ya, rame-rame ya. Nah sekarang kita percayalah pemandangannya bagus, vilanya bagus, semua oke.
Tuhan berkati dan biarlah nanti akan ada flyer, panitia akan buat, tapi saya mendahului supaya ini digaungkan menjadi agenda kita bersama. Puji Tuhan, saya pun sampai tahan si Jerry. Ya, Jerry ini pulang seminggu sebelum ulang tahun. Kamu ikut ulang tahun dulu, saya bilang gitu. Nanti kita lepas kamu di sana, saya bilang gitu. Ya bu. Nah, dia aja bergairah saudara. Tuhan berkati ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Juga yang di Zoom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.